setelah ini saya mau KKN dan juga PPL ya kuliahnya ya. Ya minta doanya ya, semoga dilancarkan segala urusan saya, bisa lulus, bisa sarjana, sarjana yang mubalik yang sarjana kan gitu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para pemirsa, para subscriber dan juga para kawan hijrah dimanapun kalian berada, semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di video kali ini kita akan membaca beberapa komentar ya di channel YouTube kita atau di video akhlak jokam dan juga mantan jokam, atau kemarin itu kan ya, saya membuat video tentang Syekh Ajis yang membeli es tebu 354 ya. Di situ kita akan membaca beberapa komentar dari netizen atau dari jokam dan juga kawan hijrah. Tayyip, langsung saja kita baca. Di sini ada komentar jokam ini seperti kelihatannya ya, dari saudara Aminuddin. Semoga Allah memberikan hidayah taufik kepada beliau sehingga bisa selalu istiqomah melihat YouTube kita. Gitu. Akan saya bacakan. Ya jauhlah kalian hari-harinya kalau nggak gibah buat fitnah, ya adu domba. Mau bukti konten ini aja dah buktikan, mau dibantah terus pengen disapa, pengen disalamin, WK dikirain kalian kalau warga Jokam itu bodoh ya. Jadi ini ada banyak, ini ada 26 komentar ya dari saudara kita kawan hijrah yang membela atau membantah. Tapi nggak masalah lah, tidak saya bacakan. Jadi intinya sebenarnya itu masih ada jokam-jokam yang melihat atau menonton channel-channel kawan hijrah, atau ya mungkin tidak hanya di channel YouTube saya, dan bahkan banyak channel-channel kawan kita seperti kawan hijrah atau kawan hijrah Blitar dan juga Ribat Akhlak Salim ya, yang di situ sangat banyak penontonnya, view-nya sangat banyak. Nah di situ di dalam ribuan penonton itu kan pasti ada jokamnya, dan bahkan ada jokam yang bunglon atau yang masih berada di dalam, takut untuk diketahui akan tetapi nyimak tapi tidak komen kan gitu. Itu insya Allah banyak banget tuh. Insya Allah sangat banyak sekali yang seperti itu, yang nyimak tapi tidak komen. Jadi yang komen ini biasanya yang masih jokam-jokam yang akut ya, jokam-jokam yang saklek, yang kaku gitu ya, nggak masalah. Yang penting tetap selalu menyimak, terus kemudian ya sedikit banyak nanti dengan wasilah video-video kita kawan-kawan hijrah, semoga Allah memberikan hidayah taufik dan bisa hijrah dari pemahaman takfiri kan gitu. Lanjut kita baca lagi dari Solo Raya Stiker. Semangat meluruskan penyimpangan jokam tat. Semoga Allah mudahkan kasihan ru'yah yang di bawahnya. Barakallahu fikum. Wa bafik barakallah. Ya, kita akan tetap semangat ya. Jadi ya saya pun juga sibuk kuliah dan juga sibuk kerja. Jadi saya pribadi itu ya menyempatkan waktu lah. Ya sulit sebenarnya menyempatkan waktu, tapi ya tetap saya akan buat meskipun tidak seistiqomah dulu, tidak seistiqomah Ribat, akan tapi ya saya akan membuat video-video yang sekiranya ada waktu longgar, karena setelah ini saya mau KKN dan juga PPL ya kuliahnya ya. Ya minta doanya ya, semoga dilancarkan segala urusan saya, bisa lulus, bisa sarjana yang mubalik yang sarjana kan gitu. Terus kita baca lagi dari Rafiqi Hariri 957. Semangat berjuang, moga barokah dunia akhirat. Amin. Dan ya mungkin banyak yang komentar-komentar yang mendoakan lah bahasanya ya. Terus kemudian dari Fauzi BHYM
376. Maklum masih terbelenggu gulhu, mungkin gulu ini maksudnya ya. Masih terbelenggu gulu asobiyah, hisbiyah, semoga pada cepat sadar, amin. Amin ya, semoga kita selalu mendoakan lah, kita bisa selalu istiqomah mendoakan saudara kita yang masih berada di Jokam, sehingga terhindar dari gulu asobiyah dan hisbiyah, itu fanatik terhadap kelompoknya atau menganggap kelompoknya itu yang paling benar, yang paling surga, yang paling memegang tingkat surga kan gitu. Ya kita doakan lah. Jadi selain kita berdoa pun kita juga harus mendoakan kan gitu. Kemudian dari Abu Hasan 2473. Mereka umumnya tidak mau kenal walaupun sudah kenal dan bertegur sapa dengan orang yang bukan golongannya. Mereka hanya mau bergaul hanya dengan golongannya. Yang kurang lebihnya sih memang seperti itu. Karena apa? Jika kita itu bergaul dengan orang yang selain golongannya, maksudnya bergaul di dalam perkara agama ya, akan tetapi bergaulnya itu jika hanya perkara dunia, bisnis, ya jual beli atau politik atau mungkin ada hal-hal yang memang menguntungkan di dalam Jokam, ya itu boleh-boleh saja. Akan tetapi jika bergaulnya ini perkara agama, ya nanti ya takut terpengaruh, bisa murtad dari Jokam kan gitu. Kemudian dari kita baca lagi ya, dari NFRH8XL. Jokam yang keras hatinya nggak bakal mau balas salam kita mas, kecuali yang memang benar-benar baik hatinya, dan biasanya yang seperti itu nggak lama juga bakal cepat keluar dari Jokam. Ya, memang kita tidak memungkiri atau tidak kita gebyahuyah jika semua Jokam itu saklek, atau maksudnya nggak mau menyapa, terus kemudian nggak mau membeli dagangan kita, itu ya tidak seperti itu. Yang seperti itu ya, maksudnya yang seperti yang kaku-kaku itu ya biasanya hanya pengurus-pengurusnya. Tapi ya jamaah-jamaah biasa atau yang masih baik dengan kita atau yang masih ada hubungan keluarga dan juga bisnis, ya mungkin biasa-biasa fan-fan saja ya, tetap menyapa. Ya dan bahkan ya juga ada kok saudara-saudara Jokam yang masih uluk salam dengan saya, meskipun banyak yang tidak ya. Tapi ya kita tetap mendoakan dan kita tidak memungkiri ya yang seperti itu, yang masih mau berinteraksi dengan mantan itu ya kemungkinan besar ya terindikasi dan juga tidak lama lagi akan hijrah. Tayyib, langsung saja kita bacakan yang lainnya. Dari Ifah. Oh wala, jangankan ke orang lain, ke anak saja nggak mau bertegur sapa. Tapi aneh loh, kalau sakit yang ngurusin bukan pengurus atau jamaah, anak yang telah keluar loh. Ke RS juga, ke RSUD, kan orang-orang yang dikafirkan. Sebenarnya lucu ini saudara-saudara kita. Jadi ke anak sendiri ya, anak yang hijrah atau tidak memiliki faham atau sudah tidak memiliki faham takfiri, yang mau sholat di masjid atau di musola selain Jokam, itu ya sama orang tuanya itu ya bahasanya dinengi, didiamkan, atau ya bahkan ada yang sangat ekstrim, tidak dianggap anak, tidak diberi waris, ya dicoret dari kakak bahasanya kan gitu. Itu juga ada. Akan tetapi ketika sakit, ketika orang tuanya ini sakit, yang merawat, yang mengurusi bukan pengurus Jokam, ya anaknya itu tadi, anak-anak yang memang sudah hijrah atau anak-anak yang memang masih baik kepada orang tuanya, meskipun orang tua tidak menganggap anak, akan tetapi anak tetap menganggap orang tuanya, meskipun masih berada di Jokam ya tetap diramut, ya tetap dibawa di rumah sakit kan gitu. Ya semoga dengan wasilah video ini banyak saudara-saudara kita yang tercerahkan, terbuka akal sehatnya kan gitu. Terus kemudian dari Winardi, Assalamualaikum Ustadz, nyimak Purwakarta, barakallahu fiik, wa fiik barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya saya itu bukan ustadz ya. Saya ini hanya tolib ya. Jadi ya, dan bahkan di Jokam pun saya juga bukan mubalik. Saya tidak lulusan Kediri, Kertosono pun saya belum lulus kan gitu. Bahkan belum tes. Jadi ya panggil saya Mas saja lah lebih. Tapi kalau saya di kampus atau di lingkungan sekolah saya ya semuanya manggil Gus ya kan gitu. Gus Anton, Gus nih. Ya terserah lah mau manggil apa.
Tapi ya jangan panggil Ustadz. Sebenarnya saya belum pede kalau dipanggil Ustadz. Lanjut, dari klinik elektronik official, saya sendiri pernah ngalamin ngasih makan buat mubalek yang lewat di dekat rumah saya. Setelah saya kasih, udah nggak bilang lagi jazakumullahu khaira. Ada yang berpapasan dengan saya tapi nggak mau lihat wajah saya. Ada yang sampai hampir keserempet motornya juga nggak bilang permisi, Mas atau apalah. Benar-benar jukam terlalu. Ya gitulah. Ketika kita berbuat baik kepada saudara jukam dan jukam itu sudah terdoktrin ya, jadi sudah tidak boleh mendoakan kita. Kalau kita dulu kan ketika kita memberi itu kan pasti mereka mengucapkan doa ya, maksudnya jazakallahu khairan, jazakillahu khairan, jazakumullahu khairan, kan gitu. Ya, intinya kan mendoakan baik ya, semoga Allah membalas dengan kebaikan kan gitu. Ya karena kita sudah dianggap murtad atau keluar dari jukam, sudah Islamnya tidak sah lagi, ya ngapain mendoakan orang kafir kan gitu. Ya jadi ya tidak perlu didoakan, itu paham mereka gitu kan. Akan tetapi ya kita sebagai orang yang sudah ngerti bahasanya yang kita sudah paham, jika paham-paham tersebut itu salah, ya kita ya jangan sampai sama dengan mereka. Bahkan kita jangan sampai kita ya jika mereka ibaratnya api, ya jangan kita balas dengan api kan gitu. Jika sana memberikan kejelekan, ya jangan kita balas dengan kejelekan juga. Kita menunjukkan akhlak dan sifat kita yang ahsan, yang baik kan gitu. Lanjut kita baca dari Joko Swito. Wong Jobo atau orang luar semakin kelihatan kok mana yang akhlak baik dan mana yang akhlak buruk. Yang toko-toko besar, rumah makan besar, pom bensin dan lain-lain, ada ndak yang berlogo 354? Mbak buka sedikit pola pikirnya. Kalau wong Jobo dianggap kafir, mbak nggak usah boleh kalau beli-beli perdagangan jukam. Kita baca lagi. Wong Islam itu rahmatan lil alamin. Ya, memang faktanya sih seperti itu ya. Jadi pengurus-pengurus atau orang-orang agnia yang super ya, tidak ada yang memakai logo 354 ya. Atau memang saya tidak tahu saja mungkin ya. Akan tetapi ya menurut komentar dari Joko Swito ini memang orang-orang besar atau POM atau toko-toko besar itu tidak ada yang pakai embel-embel 354. Ya kebanyakan yang memakai hal seperti itu ya mohon maaf, untuk orang-orang yang ekonominya menengah ke bawah, yang jualan cilok, yang jualan bakso mungkin, yang jualan apa ya, gerobak-gerobak keliling, yang hal-hal seperti itu ya mungkin yang sangat pede menggunakan logo 354. Akan tapi yang orang-orang agnia supernya itu tidak ada yang memakai seperti itu. Lanjut, kita baca dari Dasimin. Kalau begini itu ajaran model apa? Ajaran begitu kok nggak mau dibilang sesat? Islam tidak pernah mengajarkan keburukan. Kalau ada yang mengaku Islam kok mengajarkan keburukan, itu bukan Islam. Ya sebenarnya tidak ada ya Islam mengajarkan itu keburukan. Akan tetapi ya karena sudah terdoktrin atau sudah memiliki akidah atau keyakinan bahwa yang dikerjakan itu benar, terus kemudian mereka pun juga berdalil bahwa ya tidak boleh tolong menolong dengan orang kafir itu kan gitu. Apalagi mantan ini wes sudah dianggap buruk kan gitu. Jadi kita tidak boleh ta'awun dengan orang-orang yang sudah hijrah kan gitu. Ya wajar karena mereka itu masih belum tahu saja kan gitu. Lanjut dari NF RH8XL, ini saya kenal ini kalau orang ini ya. Saya kemarin masih suka beli dan bantu-bantu jukam yang duafa, tapi sekarang sudah nggak lagi. Lebih baik beli di tempat lain mas. Habisnya mereka sekarang tambah buruk sikap dan pandangannya. Sinis menghina seolah-olah jijik melihat akhwat yang berhijab dan berpakaian syar'i. Ya, mungkin karena sebagian besar ya saudara-saudara kita itu ya hijrahnya itu ya benar-benar karena ilmu, dan kemudian istri-istrinya atau para akhwatnya itu kebanyakan ya sekarang mohon maaf ya lebih bernikop gitu kan. Banyak yang bernikop yang saya lihat. Jadi kesannya itu di jukam itu kan melihatnya itu aneh kan gitu.
ya mereka itu ya memukul rata hijrahnya ke Salafi gitulah. Intinya makanya bernikob. Padahal sebenarnya enggak. Yang ke Aswaja atau ke haruki-haruki yang lain atau ke ormas yang lain itu juga yang bernikob itu juga banyak kan gitu. Dan jangan gitu ya, maksudnya Mbak, ini Ibu NF itu saya kenal kok. Maksudnya ya jangan bosen untuk berbuat baik kepada saudara kita ya. Jadi kepada du'afanya atau kepada jukam-jukam yang ekonominya menengah ke bawah, ya saya minta tolong ya tetap dibantu ya. Ya itu mungkin sebagai wasilah kita atau sebagai wasilah nanti untuk berdakwah kepada mereka. Dan dengan wasilah itu ya semoga mereka pikirannya semakin terbuka dan bisa hijrah dari pemahaman takfir kan gitu. Akan tetapi jika kepada orang-orang yang kaku atau wangkot ya mungkin cari target yang lain saja ya. Maksudnya orang-orang seperti itu ya mending ya dibiarkan saja ya. Saya pun juga tidak menyarankan kepada orang-orang yang kaku atau pengurus-pengurus yang seperti itu ya. Tapi jika berani ya monggo gitu. Akan tapi kepada du'afanya ini ya, maksud saya pada du'afa dan jukam-jukam yang ekonominya menengah ke bawah ya tolong tetap dibantu. Dan juga semoga hatinya nanti diluaskan lah untuk menerima celotehan-celotehan jukam ya kan gitu. Lanjut kita baca ya, tolong lur dagangannya jukam supaya tetap dibeli biar nggak deblek WKWK. Kita baiknya aja jangan seperti mereka. Bagus ini dari manusia biasa ini. Ya saya sangat setuju ya, kalau bisa ya tetap kita bantu gitu. Tapi ya bukan karena biar dia nggak deblek, nggak ya, karena kita menunjukkan sikap kita setelah hijrah itu ya tetap kita itu baik gitu loh. Kita itu tetap baik seperti dulu ketika kita di jukam. Jangan sampai ketika kita hijrah ada mindset buruk kepada kita bahwa kita itu tidak mau bersosial, tidak mau beruluk salam atau bertegur sapa, itu kan tidak. Ya, kita tetap baik aja. Kalau bisa tetap baik pada mereka. Terus kemudian yang terakhir ya, karena sebenarnya masih banyak daripada videonya ini nanti kepanjangan, saya tutup di komentar dari Andreat Lutfi 4847. Tetap aja bagaimanapun selayaknya tetap 345. Bukan kok 354. Ngitungnya aja masih kagak beres. Kok gitu ngaku paling bener WKWK. Ada. Closing dari video ini sebenarnya sangat lucu ya, dari komentar Andreat Lutfi ini ya. Yang paling betul itu kan ya 345, bukan 354. Ya cara bacanya saja pun sudah salah ya. Apalagi pemahamannya kan gitu ya. Ya ini intermezzo saja ya sebenarnya ya. Tapi mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga dengan wasilah video ini banyak saudara-saudara kita yang semakin hijrah, semakin berani untuk membuka tempurung dan bisa hijrah dari jukam 354. Syukran ala itimamikum, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.